Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jessica Merisa dan rekan saya, Bagas Alfi Maulana, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara Lokakarya Mata Kuliah Dinamika dan Komunikasi Kelompok. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Asri Sulistiawati, SKPM MSI, selaku Koordinator Mata Kuliah Dinamika dan Komunikasi Kelompok. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta acara yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami mau mengingatkan dulu nih kepada teman-teman, jangan lupa untuk menyalakan fitur kameranya, jangan lupa on cam, memakai virtual background yang telah disediakan, serta merename namanya menjadi yang telah ditentukan oleh panitia nih teman-teman. Benar banget, guys. Jangan lupa nanti pakai virtual background-nya juga, biar kelihatan nih vibes-vibes Lokakarya kelas kita pada hari ini. Ya, benar banget, J. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Lokakarya kita pada hari ini teman-teman, yaitu Reski Maulana. Baik, pada Reski Maulana, kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan untuk bertemu di acara pada pagi hari ini ya, cerah ya, alhamdulillah. Di kota saya sih cerah, nggak tahu di kota teman-teman. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Asri Sulistiawati, SKPM MSI selaku Koordinator Mata Kuliah Dinamika dan Komunikasi Kelompok. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat berbahagia kepada teman-teman sekalian. Semoga acara ini bisa menghibur teman-teman ya, dan juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman setelah menonton video hasil karya dari teman-teman sekalian. Dan jangan lupa yang bisa on cam kita sama-sama ramein buat acara pada pagi hari ini. Dan nanti selama acara ini berlangsung saat penampilan video, boleh tuh diramein karena nanti bakal ada video terbaik ya. Jadi ramein, dukung kelompoknya yang terbaik, jangan kelompok masing-masing. Kalau kelompok saya lebih baik, nggak apa, dukung kelompok saya aja. Oke, kalau gitu saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan selamat menikmati acara ini hingga akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Reski Maulana atas kata sambutannya. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Amiruddin Saleh yang telah datang pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, selamat datang. Ya. Oke, baik. Dan saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Asri. Kepada Ibu Asri Sulistiawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Jessica dan Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan selamat datang Bapak Dr. Amiruddin Saleh. Terima kasih banyak telah menyempatkan hadir Pak di tengah kesibukan Bapak tentunya pagi hari ini. Juga terima kasih saya ucapkan pada Ibu Titania Aulia yang sudah mengordinir teman-teman asisten praktikum, juga teman-teman pengampu mata kuliah ini. Saya tidak akan banyak menyambut kata-kata karena bukan sambutan sih, tetapi ini pengantar kali ya. Selamat berlokakarya teman-teman, selamat menikmati sajian tugas akhir dari masing-masing kelompok. Ini lokakarya dari kita untuk kita, jadi tidak ada cara lain selain menikmatinya gitu ya. Semoga lokakarya ini tidak menjadi beban bagi teman-teman yang tentunya saya yakin banyak tugas yang menerpa gitu ya, dan ini minggunya lokakarya, tetapi semoga ini bisa kita jadikan sebagai salah satu hiburan lah, bukan tugas gitu ya, bukan beban. Dan
ini penghujung mata kuliah Dinamika Komunikasi Kelompok. Saya selaku pribadi juga mewakili tim pengampu mata kuliah ini mengucapkan mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan dalam proses penyampaian materi ataupun dalam proses penjelasan dan proses pembelajaran. Juga semangat untuk teman-teman ke depannya, ini bukan akhir tentunya, dan semoga kita masih bisa bekerja sama di kesempatan-kesempatan lainnya. Begitu ya, terima kasih pada tim panitia yang sudah mengorganisir Reski dan kawan-kawan gitu ya, yang sudah memanage Lokakarya ini dengan sangat baik, dan selamat berlokakarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asri yang telah memberikan sambutannya. Nah, JJ, kalau dilihat-lihat nih, J, kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih buat menyaksikan Lokakarya kali ini nih, J. Bener banget nih, guys. Nah, udah kelihatan juga nih di slide, kita kayaknya ada yang beda ya. Iya nggak sih? Tapi ini tuh sebenarnya kita mau ada apa sih, guys, selanjutnya? Nah, selanjutnya nih, J, bakal ada acara yang paling ditunggu-tunggu banget, J, yaitu penampilan video Lokakarya nih pastinya. Wih, keren banget. Nah, sebelum melihat video Lokakarya, teman-teman sudah bisa lihat di layar teman-teman masing-masing ada tirai. Iya nggak, guys? Nah, ini adalah tirai untuk memilih dan menentukan nih kelompok berapa sih yang akan tampil duluan. Nah, Ya, kira-kira mau tirai berapa nih? Ya, teman-teman, kita sekarang pilih tirai nih, teman-teman nih. Yuk, mau tirai nomor berapa? Yuk, pilih yuk. Waduh, ada yang nomor 1, 2, 10 nggak ada ya nih. Yang jauh 10 salah nih. Kayaknya banyaknya nomor 1 ya, J. Iya, kayaknya banyak nomor 1 nih. 1 aja ya, teman-teman, gimana? Oke, kalau gitu kepada Mbak Hovifa, langsung aja kita buka tirai nomor 1. 3, 2, 1. Wow, ternyata nih ada penampilan video Lokakarya dari kelompok Resipar, AHC, Ibobo, Perantara, Mention ID, dan Penyuluhan KIPA 21. Baik, namun sebelum itu kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Titania Aulia SKPM MSI. Selamat datang, Ibu. Selamat pagi, mohon maaf agak sedikit terlambat. Tidak apa-apa, Ibu. Baik, kalau begitu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, inilah penampilan video tugas akhir sesi 1. Selamat menyaksikan. Nah, tadi kan kita udah kasih tahu kalau misalkan kita ada tugas nih buat membuat suatu inovasi. Gue agak bingung sih inovasinya kayak gimana. Mungkin dari kalian ada yang punya ide buat bikin apa? Iya sih. Kayak apa sih yang lagi banyak diperbincangkan gitu di masyarakat? Tapi kalau ide-ide kekinian itu kayaknya ini deh, bikin apa aplikasi gitu ya kan? Tapi bingung nih. Aplikasi yang mana gitu ya kan, menurut lu gimana, No? Boleh sih kayak aplikasi kan kita juga kayaknya rata-rata apapun pakainya HP kan ya, kayak jadi lebih asik aja gitu kalau pakai aplikasi, cuman apanya nih belum kepikiran. Kalau kita ambil inovasinya itu aplikasi buat single parent gimana? Kalau karena berhubungan dengan aplikasi gimana teknis aplikasinya nanti? Kalau gue sih kepikirannya gini. Aplikasi Resipar, Resiliensi Single Parent, merupakan aplikasi seluler pada perangkat Android dan iOS. Aplikasi ini diperuntukkan bagi para orang tua tunggal atau single parent yang membutuhkan wadah untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan sesamanya.
beragam keterbatasan yang dihadapi oleh para single parent seperti dilema dalam menjalankan peran ganda sebagai orang tua, kesulitan secara finansial, dan juga keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan afeksi mendorong hadirnya aplikasi Resipar yang diharapkan dapat membantu para single parent beradaptasi dengan kondisi aktual, khususnya dalam keluarga. Aplikasi Resipar menyediakan beragam fitur menarik yang bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Fitur untuk sharing. Fitur ini akan membantu para pengguna berbagi keluh kesah dan pengalaman mereka dengan sesama single parent. Pada fitur ini, pengguna bisa berdiskusi, saling menguatkan, dan juga membantu menghilangkan rasa kesepian secara sosial yang mungkin sering dirasakan oleh para single parent. Fitur relationship. Fitur ini bisa digunakan untuk membantu para single parent mencari relasi sosial hingga relasi yang sifatnya lebih intim, dengan berbagai kriteria yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti umur, lokasi, dan pekerjaan. Cara kerjanya serupa dengan aplikasi pencarian jodoh lainnya, lengkap dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Fitur ini memudahkan para single parent dalam menjalin relasi dan menemukan pasangan hidup yang sama-sama berlatar belakang sebagai single parent. Fitur pelatihan parenting. Fitur ini akan membantu para single parent mengatur keseimbangan keluarga agar tetap berjalan sesuai fungsinya dengan menyeimbangkan peran sosok ayah dan sosok ibu dalam satu waktu. Pada fitur ini, pengguna akan diberikan berbagai tips untuk membesarkan buah hatinya dalam menjalankan perannya sebagai seorang single parent. Fitur ini didukung dengan berbagai materi dari pihak yang terpercaya, seperti tenaga ahli, lembaga masyarakat, lembaga sosial, maupun pihak swasta yang concern terhadap kesejahteraan keluarga. Fitur strategi finansial. Fitur ini akan membantu para single parent menghadapi tahap peralihan beban keuangan, yang awalnya ditanggung bersama menjadi tanggungan individu. Strategi yang dilakukan bisa berupa webinar atau seminar sesuai dengan topik yang diminati oleh pengguna, dengan materi bersumber dari hasil kolaborasi bersama tenaga profesional yang berkaitan. Keluarga merupakan unit terkecil yang mempunyai andil besar dalam pembentukan generasi bangsa yang berkualitas. Resipar hadir sebagai aksi nyata demi terciptanya sumber daya yang berkualitas di Indonesia. Begitu teman-teman, gimana? Oke nggak? Oke banget sih, gue setuju Oke banget, sumpah itu keren banget sih kalau sampai dan membantu banget. Semoga bisa. Aman sih, aman. Oke, Oke, berarti fix ya. Fix Ya berarti ya. Oke. Yeay. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media online, hal ini meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan sebuah berita. Tetapi, selain kemudahan tersebut, ternyata kemungkinan masyarakat mengonsumsi berita atau informasi yang belum pasti pun juga ikut meningkat. Hoaks menurut Judita 2018 adalah sebuah informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan sebuah fakta yang terjadi. Lantas, bagaimanakah hoaks di kalangan masyarakat kita? Seperti yang kita ketahui, belakangan ini fenomena hoaks sedang merajalela. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh ibu dengan inisial SS dan anaknya. Dalam video dapat kita lihat, ibu SS membroadcast sebuah berita yang sumbernya belum diketahui secara jelas. Hal ini cukup berbahaya, mengingat jika penerima berita tidak bisa menyaringnya dengan benar, maka berita hoaks itu dapat menggiring opini banyak orang. Lalu, sebenarnya solusi apa yang tepat dilakukan untuk mensiasati hoaks ini? Anti-Hoax Checker atau yang lebih akrab dikenal AHC merupakan sebuah terobosan untuk menanggulangi fenomena hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. AHC merupakan sebuah aplikasi serupa Turnitin dengan fungsi untuk memastikan kebenaran dari suatu berita. AHC menyediakan fitur Hoax Checker yang bisa mendeteksi berita-berita yang memiliki topik pembahasan yang sama dan serupa dari berbagai sumber yang berbeda.
Sistem AHC akan menyamakan berita-berita menggunakan beberapa kata kunci utama, kemudian membandingkan dengan berita yang pengguna dapatkan. Setelahnya, kita dapat melihat apakah ada kecocokan atau perbedaan antara berita-berita yang ada dengan berita yang didapatkan oleh pengguna aplikasi AHC. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mencari tahu sudah berapa kali berita tersebut disebarluaskan dan mendeteksi sumber utama berita hoaks tersebut dipublikasikan. Aplikasi ini juga memberikan referensi berita yang akurat agar dapat memastikan apakah berita tersebut tergolong hoaks atau bukan. Bagaimana? Sangat membantu bukan? Ayo, ikut membantu selamatkan generasi dari hoaks dengan mendownload aplikasi AHC di Play Store dan App Store. Karena aku, kamu, kita bisa berantas hoaks. Halo teman-teman, kamu pasti sering mendengar kampanye untuk meningkatkan literasi membaca kan? Apakah kamu tahu, Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan minat baca terendah, di bawah Botswana dan di atas Thailand loh. Tapi apakah kamu pernah penasaran mengapa minat baca orang Indonesia ini rendah? Dicatat dari Pusnas, rasio jumlah buku dengan jumlah penduduk di Indonesia adalah 0,9. Artinya, satu buah buku ditunggu oleh 90 orang. Belum lagi, penduduk di luar Pulau Jawa jauh lebih sulit dalam mengakses buku-buku tersebut. Kalau kamu punya nggak sih list buku yang ingin kamu baca tapi belum sempat kamu baca? Alasannya macam-macam. Bukunya yang terlalu mahal, mau pinjam ke perpustakaan tapi jaraknya terlalu jauh, dan kamu tidak punya teman yang memiliki buku yang kamu incar. Solusi pendeknya, mungkin kamu bisa membeli buku bajakan yang marak diperjualbelikan. Eits, tapi jangan sekali-sekali kamu coba cara ini ya. Selain merugikan penerbit dan penulis, kamu juga bisa kena denda loh. Tapi tenang aja, aku punya solusinya. Sekelompok mahasiswa IPB membuat sebuah inovasi yang akan memudahkan kamu membaca dimanapun dan kapanpun. Cukup bermodal jaringan internet, bisa mengakses sebuah website bernama iBobo untuk dapat saling pinjam-meminjam buku dengan teman-temanmu di seluruh Indonesia. Inovasi ini lahir dari perbincangan kawan-kawan mahasiswa SKPM IPB saat mengerjakan tugas mata kuliah Dinamika Komunikasi Kelompok. Perbincangan ringan antara Nadel, Bagas, Nisa, Indah, dan Sabrina mengenai keresahan penulis tentang pembajakan buku. Berlanjut menghasilkan sebuah ide inovasi. Oke, pasti kamu sudah tidak sabar kan bagaimana cara meminjam di website iBobo ini? Simak baik-baik ya. Pertama, kamu bisa langsung menulis ibobo.co.id di kolom pencarian. Lalu akan muncul tampilan seperti ini nih. Dan jangan lupa untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu ya. Kedua, terdapat kolom pencarian yang bisa kamu gunakan untuk mencari buku. Dan kamu juga bisa memilih buku sesuai genre yang kamu suka loh. Saat kamu telah menemukan buku yang kamu suka, kamu tinggal klik pinjam dan melakukan pembayaran. Kamu bisa membayar menggunakan GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay. Tenang saja, peminjaman satu buku hanya dikenakan biaya Rp2.000–5.000. Uang ini akan dibagi dengan penulis dan kegiatan operasional. Kamu bisa membaca buku yang kamu sewa selama 2 minggu dan buku yang telah habis masa sewanya akan otomatis hilang dari laman perpustakaan kamu. Yuk membaca dengan mudah di iBobo. iBobo, electronic book borrowing, your best solution. Halo pemirsa Insert, berjumpa lagi dengan aku Erika di acara Insert Show, inovasi para expert show. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari kampus inovasi, apalagi kalau bukan IPB University,
Dan hari ini tamu-tamu kita udah membawakan gagasan mereka yang keren banget, yaitu program trauma healing untuk anak-anak korban bencana. Dan nama programnya adalah Program Perantara atau Main Peran Atasi Trauma. Keren banget ya pemirsa Insert. Langsung aja kita sambut bersama. Ini dia kelompok 4 DKK. Oke, boleh dong diceritakan gimana sih ceritanya kok kalian bisa kepikiran untuk bikin program trauma healing? Kenapa sasarannya anak-anak korban bencana? Jadi awal itu kami melakukan suatu diskusi tentang Indonesia ini kan lagi banyak dilanda bencana ya. Contohnya itu banjir yang kemarin terjadi di Sulawesi, lalu ada longsor yang terjadi di Sumedang, dan juga gempa yang di Kalimantan dan juga Sulawesi juga. Nah, dari diskusi tersebut tuh kami berencana gitu ingin membantu korban-korban dari bencana tersebut. Nah, karena kami juga anak-anak sosial, jadi jiwa-jiwa sosial kami itu tergugah gitu. Nah, lalu kami mulai mencari referensi-referensi, dan akhirnya salah satu anggota kelompok kami itu menemukan yang namanya trauma healing. Nah, itu tuh yang nemuin Siva, bukan sih? Iya, jadi waktu itu aku nggak sengaja nemuin tentang trauma healing pas lagi nyari-nyari referensi. Terus akhirnya aku kasih tahu ke yang lain, terus kita diskusi bareng buat nentuin kira-kira pada setuju atau enggak kalau misalkan kita pakai trauma healing, atau kalau misalkan ada yang punya ide lain juga nggak apa-apa gitu. Tapi setelah kita brainstorming bareng-bareng, keputusan akhirnya tetap trauma healing. Wah, berarti tadinya setiap anggota kelompok itu punya ide yang berbeda-beda ya? Iya, jadi semuanya ngasih pendapatnya masing-masing. Dan proses diskusinya seru banget karena semuanya partisipasif dan gak ada yang maksain kehendakannya masing-masing. Wah, luar biasa banget ya pemirsa Insert. Aku yakin pasti pemirsa di rumah udah gak sabar banget untuk cari tahu lebih lanjut soal program perantara ini. Kalau begitu, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Perantara hadir untuk membantu trauma pada anak korban bencana. Melalui program ini, kami akan mengajak anak-anak korban bencana untuk membuat sebuah gambar tentang kenangan paling bahagia yang mereka alami sebelum terjadinya bencana. Sesi ini dinamakan sesi Story Drawing Paper. Kemudian, hasil gambar mereka akan disusun menjadi sebuah naskah drama bersama anak-anak. Naskah drama ini akan dipakai untuk membuat sebuah pentas dalam bentuk penampilan drama kabaret yang akan diperankan oleh anak-anak korban bencana. Apa saja sih manfaat dari program perantara ini? Yang pertama, memfasilitasi anak-anak korban bencana untuk mengekspresikan emosi agar trauma yang dialami tidak termanifestasi di masa depan. Contohnya, kehilangan semangat dalam hidup, melakukan kekerasan karena adanya penyesalan, atau amarah dalam diri. Yang kedua, membangun kepercayaan diri dan kreativitas anak-anak melalui penampilan role play. Membantu anak-anak korban bencana agar kembali ceria, membantu anak mendapatkan teman baru melalui persiapan penampilan pentas seni kabaret agar anak tidak merasa melewati musibah ini sendirian, dan yang terakhir, membantu keluarga dalam mengurangi biaya pemulihan mental anak-anaknya. Yuk, mari bersama-sama membantu anak-anak korban bencana melalui perantara. Main peran atasi trauma. Wow, keren banget ya pemirsa. Program perantara ini memang betul-betul inspiratif. Nah, untuk pemirsa Insert yang pengen jadi relawan dalam program perantara, jangan lupa untuk mendaftar menjadi relawan program perantara dengan mengklik link di bawah ini. Oke pemirsa Insert, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada kelompok 4 DKK yang sudah berbagi dengan kita hari ini. Dan saksikan terus program Insert Show setiap Senin sampai Jumat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat hanya di SKPM TV. Sampai jumpa! Ilmu untuk berbicara nggak sih sama lawan bicara kita? Berbagi informasi sama orang lain, bercakap-cakapan. Kalian tahu gak sih, masa orang-orang ngira komunikasi itu cuman sebatas ngomong-ngomong doang. Padahal kan komunikasi itu ada banyak banget ya kan macamnya. Misalnya kayak komunikasi pembangunan yang ngebahas banyak banget hal. Contohnya literasi digital, ilmu tentang penyuluhan, tentang kepemimpinan
kepemimpinan, terus juga ada pendidikan orang dewasa, jurnalistik, dan banyak banget hal lainnya yang bisa kita dapat, ya kan? Iya bener banget tuh. Gimana kalau kita nih bikin inovasi biar semua orang ini tahu tentang komunikasi pembangunan. Saat berdiskusi, semua anggota kelompok 5 ikut berpartisipasi aktif dan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah preskriptif, yaitu ketika hendak menyelesaikan suatu masalah, anggota kelompok mengikuti panduan yang disediakan secara efektif dan efisien. Dalam proses diskusi, kelompok 5 melakukan brainstorming ide terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama-sama. Pengambilan keputusan menggunakan metode decision by consensus, di mana kelompok 5 mendiskusikan terkait platform dan konten yang akan digunakan secara bersama, dan keputusannya diambil berdasarkan mufakat seluruh anggota. Yeay, akhirnya jadi juga guys, akun TikTok. Iya, akhirnya ya gue harap sih akun mention.id ini bisa menambah wawasan buat para pengguna TikTok. Terus mereka juga bisa lebih tahu deh sama isu-isu pembangunan yang ada di Indonesia. Dan mereka juga bisa lebih sadar lewat challenge-challenge yang ada di mention.id. Tipe-tipe gaya kepemimpinan. Kamu yang ini aja, nanti biar saya urus yang ini, oke? Kamu yang ini. Tapi saya harus ke depan. Gak usah, mendingan kamu ngerjain yang itu. Sini dong, sini. Rapat bisa dimulai. Ya, menurut kamu gimana? Pindahin ke sana aja, Bu. Oke, iya, saya suka pendapat kamu. Mungkin kita bisa dengar pendapat yang lain dulu, ya. Menurut kamu gimana? Oke, bagus. Jadi di sini udah bisa terkerucut ya masalahnya apa? Iya, semuanya nanti udah boleh dikerjain kok. Gak apa dikerjain tanpa saya. Serius, Bu? Iya, nggak apa, kerjain dulu aja. Oh, ternyata komunikasi bukan tentang ngomong doang. Halo Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, selamat datang di pemaparan program penyuluhan QPA 21. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Pampila dan ketiga rekan saya yang lainnya yaitu Mega Salvia, Eleonora Valencia, dan juga Bubun Afif. QPA 21 atau Quadcopter Pesticide for Agriculture 21 merupakan jenis drone yang memerlukan tenaga baling-baling untuk dapat terbang. QPA 21 juga dilengkapi dengan perangkat kamera beresolusi tinggi yang dapat mengambil gambar udara dengan resolusi spasial yang besar dan tidak terkendala awan. Melalui drone, skala kedetailan data juga menjadi sangat tinggi dan proses pengambilan data menjadi lebih mudah dalam proses penyemprotan pestisida, insektisida, herbisida, pupuk cair, dan cairan nutrisi lainnya. QPA 21 ini mampu menyemprotkan 0,6 hektar dengan kapasitas tangki 10 liter dan dalam penyemprotan per petak 1,2 hektar membutuhkan pengisian ulang karena kapasitas maksimal tabung drone itu hanya 10 liter. Penggunaan baterai pada drone dapat diisi ulang maksimal sebanyak 3 kali dalam satu hari. Sekali pengisian dapat digunakan untuk 20 kali penyemprotan. QPA 21 dilengkapi juga dengan fitur anti air dan anti korosi. Setiap jamnya, drone dapat menjangkau lahan seluas 4 hektar yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit setiap hektarnya. Apabila tidak ada gangguan seperti angin dengan kecepatan maksimum 8 meter per jam. Berbeda dengan penyemprotan konvensional yang memerlukan 20 jam untuk 1 hektar lahan. Hal inilah yang membuat QPA 21 lebih efektif dan lebih efisien sebesar 30 kali lipat daripada penyemprotan secara konvensional. Nah, kelebihan dari produk QPA 21 ini yang pertama yaitu waktu untuk pengaplikasian relatif sangat singkat. Yang kedua yaitu penggunaan drone ini juga bisa menekan pengeluaran dari produk pertanian tersebut. Yang ketiga yaitu dengan penggunaan produk QPA ini bisa menjadi pembelajaran bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai teknologi di bidang pertanian. Dan yang keempat yaitu penyemprotan dari QPA ini sangat merata sehingga tidak akan terjadi yang namanya overdosis di tanaman. Kelebihan selanjutnya yaitu dapat mendeteksi dan membasmi hama serta bakteri yang menempel pada tanaman di area pertanian. Yang keenam yaitu petani dapat hidup dengan sehat karena terhindar dari bahaya kimia akibat paparan pestisida secara manual. Nah, tetapi ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh QPA 21 ini. Yang pertama yaitu proses manufakturnya membutuhkan biaya yang relatif mahal. Yang kedua yaitu terdapat gangguan penyemprotan bila ada angin kencang.
Berdasarkan hal telah dipaparkan oleh rekan saya, kami KPI 21 dapat digunakan oleh petani berskala besar dan meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Penjualan akan dilakukan dengan berbagai tahapan yang ada. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan atau pengenalan, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keunggulan KPI 21 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Yang kedua, persuasion atau pembentukan sikap suka, tidak suka. Pada tahap ini, kami akan melihat dan menganalisis respon masyarakat terhadap penyuluhan KPI 21 yang telah dilakukan. Penyuluhan harus dilakukan dengan menyeluruh dan memberikan informasi aktual pada kawasan pertanian. Selain itu, pendekatan yang tepat juga harus dilakukan kepada tokoh petani yang akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Yang ketiga, decision atau pengambilan keputusan. Pada tahap ini akan menjadi pertimbangan banyaknya informasi yang berhasil diterima dan dipahami oleh setiap individu, khususnya petani. Pendapat yang diberikan oleh tokoh petani biasanya akan mempengaruhi pendapat masyarakat desa, apakah desa akan menggunakan produk tersebut atau tidak. Yang keempat, implementation atau pelaksanaan. Setelah keputusan diambil, maka pada tahap ini produk KPI 21 akan digunakan oleh petani untuk menyemprotkan pestisida dan cairan lainnya ke lahan pertanian. Dan yang terakhir, yang kelima, confirmation atau konfirmasi atau penegasan. Setelah KPI 21 digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang atau continue, hal ini dapat menjadi indikator keberhasilan KPI 21 dalam membantu para petani menyemprotkan pestisida, insektisida, herbisida, pupuk cair, dan cairan nutrisi lainnya secara efektif dan efisien. Sekian pemaparan program penyuluhan KPA 21 dari kami. Kami sangat concern terhadap kesejahteraan petani, khususnya dari segi ekonomi, kesehatan, dan juga teknologi. Karena pada dasarnya kami percaya petani bukan hanya menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. Wow, keren-keren banget ya sesi pertama tugas akhir mata kuliah DKK ini. Tadi ada 6 kelompok dan kelihatan banget dari komen-komennya tuh udah rame banget gitu ya guys ya. Nah, dari kamu guys, kalau kamu tuh yang paling menarik di hati tuh kira-kira video yang mana sih? Kalau aku sih ya, aku paling suka tuh video yang pertama tadi tuh yang si Pak, karena itu tuh kalau ya aku tuh yang itu mencari jodoh itu loh, itu tuh wow, cari jodoh bener-bener beres loh, keren banget itu. Oh, oke. Tapi kalau aku tuh yang ini yang ibu-ibu karena kan aku juga pengen tuh baca novel, baca buku-buku mungkin yang buat apa ya refreshing gitu, tapi agak mahal ya kalau dibeli langsung di Gramedia gitu kan. Nah, kita bisa aja nih langsung pinjem di Ibobo, itu kreatif banget sih, kepikiran aja gitu ya nggak guys? Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan komentar dari Bapak Ibu dosen. Dan karena ada 2 sesi, jadi kami akan bagi komentar dari Bapak Ibu dosen kepada 2 sesi, dan yang sesi pertama ini kita akan mendengarkan komentar dari Ibu Asri Sulistiawati. Kepada Ibu Asri, kami persilahkan. Baik, terima kasih JJ dan Bagas. Luar biasa. Saya sampai speechless. Ternyata ya kelompok ini memang selalu menarik dan kompak ya. Selain daripada memang ide-idenya luar biasa, kok bisa-bisanya kepikiran gitu ya. Dan saya kira ide-ide ini patut untuk ditindaklanjuti. Saya menunggu launchingnya. Kalau bisa tidak berhenti di Komkel ini gitu, kemudian ya at least ikutin PKM lah, bisa kayaknya gitu ya, walaupun secara umum rata-rata sih memang aplikasinya aplikasi digital ini. Memang mahasiswa yang sangat digital sekali dan rasanya sih memang itu yang paling mungkin dan yang paling seksi gitu ya sekarang ini gitu, bahwa inovasi sekarang kan apa-apa digital dan semua dalam genggaman gitu. Jadi kalau saya punya handphone dan mendownload aplikasi ini semua, kayaknya hidup saya akan lebih bermanfaat lagi kayaknya gitu ya. Dan semoga bisa diaplikasikan ke depannya, tidak hanya berhenti di Komkel gitu ya, atau ya mungkin ini menjadi ide gagasan kreatif untuk PKM misalnya, atau ya dengan skim-skim yang ada di PKM gitu. Itu harapan kami sebetulnya, tetapi
Ya tentu kami tidak memaksa itu, kami menganjurkan agar ide teman-teman ini tidak berhenti di sini gitu ya, dan luar biasa dari penyajian videonya, kemudian tadi dari prosesnya juga ditunjukkan gitu ya, proses diskusi, bagaimana dinamika yang terjadi, kemudian bagaimana pengambilan keputusannya itu luar biasa nampak. Dengan kata lain, saya asumsikan bahwa teman-teman berarti paham terkait dengan materi ini, dan buktinya dengan adanya video ini gitu ya, sebuah karya dari kelompoknya masing-masing. Saya kira itu komentar saya sementara ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke JJ dan Bagas. Overall bagus semua, keren. Baik, terima kasih kepada Ibu Asri yang telah menyampaikan komentarnya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan komentar dari Ibu Titania Aulia. Kepada Ibu Tita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagas dan Mbak Jeje selaku MC pada pagi hari ini. Komentar saya, apa ya, ini benar-benar di luar prediksi juga. Tadi sama, pokoknya intinya saya sama dengan Bu Asri, karena memang kalau misalnya saya di kelas praktikum sebelah itu hanya membayangkan, tapi wujud aslinya itu belum tahu seperti apa bentukannya. Tapi setelah melihat, wah ternyata memang teman-teman tidak hanya menyajikan bentuknya saja, tapi bagaimana proses diskusinya. Mungkin tadi yang diceritakan, ada tadi yang menceritakan tentang tipe leadernya seperti apa, lalu dan sebagainya seperti itu. Jadi secara tidak langsung teman-teman di sini juga sudah siap untuk menghadapi UASnya juga. Dan bisa juga nanti talent-talent berbakat, sebenarnya di sini banyak sekali talent-talent berbakat gitu. Jadi siapa tahu aja nanti bisa diundang dalam acara-acara, misalnya kalau Komdik minta, ayo dong ada yang mau perform, siapa? Nah, itu bisa jadi nanti kami akan mengundang angkatan ini untuk menjadi bagian dalam acara kami juga, seperti itu. Misalnya acara Komdik atau Komsis, kan banyak sekali ya acara. Jadi biar ada hiburan-hiburan. Nah, talent-talent ini bisa kami undang untuk acara tersebut, seperti itu. Jadi memang di sini ide-idenya benar-benar cemerlang, di luar ekspektasi. Saya juga sempat tadi, ada Ibobo, wah saya juga jadi pengen baca buku cerita sebelum tidur untuk anak, misalnya katakanlah seperti itu. Lalu tadi ada drone, wah drone-nya juga keren banget. Ini saya flashback juga jadinya ke mata kuliah yang lain, yang teman-teman sudah pernah di sebelumnya, itu juga ada semacam ini juga, ternyata realisasinya di sini. Lalu ada tadi aplikasi-aplikasi tadi yang buat yang single. Entah tadi saya agak skip single parent atau single benar-benar single. Lalu dan sebagainya. Itu benar-benar teman-teman bisa benar-benar bisa merealisasikan dengan koordinasi juga, misalnya dengan teman-teman yang satu angkatan dengan anak Ilkom, katakan seperti itu. Misalnya ada yang jadi istilahnya, saya juga agak-agak tidak tahu ya kalau misalnya bahasa Ilkomnya itu seperti apa pengkodingannya. Jadi mereka benar-benar akan ada itu barang jadi gitu istilahnya. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas kerja keras teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tita atas komentarnya. Wah, teman-teman kita udah ada yang tertarik nih buat diundang nih, teman-teman. Langsung aja nanti siap-siap ya, teman-teman. Siapa tahu nanti ada yang ngekontak gitu kan. Nah, selanjutnya kita bakal ada apa lagi nih, guys? Nah, selanjutnya nih, J, kita bakal milih tirai lagi, J. Wow, tirai lagi ya. Oke, teman-teman boleh dong dipilih. Kira-kira tirai berapa nih? Atau aku langsung pilih deh orangnya yang mau pilih nih. Gamal, ada nggak Gamal? Gamal. Pilih tirainya yuk, Gamal. Iya, pilih tirai yuk, Gamal. Mau nomor berapa? Halo, Gamal. On mic aja, Gamal. On mic, nggak apa-apa.
Oh, gampangnya malu ya tadi kata Yudi nih. Oke, atau enggak kita langsung lanjut aja ke ada orang yang tadi katanya suaranya menarik banget gitu kata Iki ya. Boleh nih langsung Kak Gus Fananda, kira-kira mau pilih tirai nomor berapa Kak? Kak Guspan mau pilih nomor berapa nih? Oh, nggak Waduh, apa-apa. mati. Tirai tiga. Oke, tirai tiga boleh Mbak Hovifa. Langsung aja Mbak Hovifah nih, dibuka tirai 3. Wow, kali ini kita akan menyaksikan hiburan dari special performance dari Zarfa Hairunisa. Selamat menyaksikan. Walaupun diri ini menyukaimu, kamu seperti tak tertarik kepadaku. Siap patah hati kesekian kalinya ketika kulihat di sekelilingku. Ternyata banyak sekali gadis yang cantik, bunga yang tak menarik tak akan disadari. Saat ku melamun terdengar musik mengalun di kafetaria, tanpa sadar ku ikuti iramanya, dan ujung jari pun mulai bergerak. Perasaanku ini tak dapat terhenti. Come on, come on, come on, come on baby, tolong ramalkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, hey, hey. Mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune cookie berbentuk hati, nasib lebih baiklah dari hari ini. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Janganlah menyerah dalam menjalani hidup, akan datang keajaiban yang tak terduga. Ku punya firasat untuk bisa saling mencinta denganmu. Come on, come on, come on, come on baby, tolong ramalkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, hey, hey. Mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune cookie berbentuk hati, nasib lebih baiklah dari hari ini. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Janganlah menyerah dalam menjalani hidup, akan datang keajaiban yang tak terduga. Ku punya firasat untuk bisa saling mencinta denganmu. Wow, keren banget penampilan dari Zarfa tadi nih. Nah, J, kayaknya nih ya, teman-teman di kelas DKK ini tuh banyak banget yang berbakat, J. Bener banget, ya ampun berbakat parah. Dari desain-desain PPT ini aja tuh udah kelihatan banget, guys. Terus habis itu juga bisa nge-arrange acara lokakarya kita pada pagi hari ini, ditambah bisa nyanyi juga pula. Wah, gila sih, emang ini keren banget ya, guys ya. Yo, IJ, pastinya keren-keren banget dong. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan buka tirai lagi nih. Karena selanjutnya kita bakal menyaksikan penampilan video lokakarya yang kedua. Wow, nomor berapa nih guys? Kira-kira kita buka tirainya.
Kayaknya kita tanya teman-teman kita aja deh ya. Tunjuk lagi kali aja ya. Boleh. Tunjuk, guys. Siapa nih? Mau nunjuk Halisa deh. Halisa pilih nomor berapa? Nomor 2 deh. Oh, nomor 2. Oke, Mbak Hovifah. Dibuka aja nih nomor 2 nih langsung. Waduh, zong, guys. Ya, gimana dong? Oke, boleh. Mungkin Kalisa dipilih lagi. Coba lagi yuk. Coba Tirai yang lagi, mana lagi nih? yuk. Bisa. Nomor 3. Nomor 3. Ganti. Oke, sudah kelihatan teman-teman. Nah, saat ini kita akan menyaksikan video lokakarya dari sesi 2 nih, yaitu ada kelompok Mahatware, Faksuna, Bukuna, Tofu Teak Nusantara, dan Beauty. Oke, baik teman-teman semua. Inilah dia penampilan video lokakarya sesi kedua. Selamat menyaksikan. Hayo, di sini siapa yang masih punya pola makan gak sehat, sering makan junk food atau minuman kemasan? Padahal, selain membuat tubuh kamu menjadi lebih gemuk, makanan-makanan seperti tadi bisa mengganggu kesehatan dan juga keseimbangan metabolisme tubuh kamu loh. Berat badan kamu berlebih, tinggi kamu tidak sesuai dengan berat badannya. Itu tandanya kamu punya masalah gizi loh. Yuk mulai atur pola makanmu untuk hidup yang lebih sehat dan juga berat badan yang lebih proporsional. Nah, untuk mewujudkan itu semua, kami punya solusinya loh, yaitu Mahatware. Mahatware merupakan tempat makan sehat sesuai dengan kebutuhan gizi yang seimbang. Terbuat dari bahan white straw yang berasal dari jerami gandum dan plastik PP, aman digunakan karena sudah food grade, praktis sehingga mudah dibawa kemana-mana. Mahatware yang terbuat dari bahan white straw memiliki harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan bahan lainnya, ditambah dengan manfaat khusus untuk menjaga keseimbangan gizi yang menggunakannya. Secara ekologis, tempat makan yang terbuat dari bahan white straw ramah lingkungan. Mahatware sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana dan juga didesain dengan bentuk yang bersekat sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pemenuhan gizi seimbang dengan membagi setiap sekat sesuai kebutuhan setiap orang. Mahatware memiliki sekat-sekat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi setiap orang, mulai dari kebutuhan karbohidrat dalam sekat makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, hingga kebutuhan protein hewani maupun nabati dalam sekat lauk pauk. Tapi, ingat ya teman-teman, jika ingin diet kalian berhasil, selain dengan mengonsumsi makanan yang sehat, gizi seimbang, dan porsi yang tepat, kalian juga harus mengimbanginya dengan rajin berolahraga, tidur yang cukup, dan menjalankan pola hidup sehat lainnya. Selain itu, jangan lupa untuk memantau berat badan kalian ya. Beriringan dengan wabah COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir, mengharuskan kita semua untuk tetap di rumah dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Sehubungan dengan hal itu, Faksuna hadir untuk membantu proses vaksinasi Anda.
Vaksuna merupakan aplikasi berupa layanan vaksin door-to-door dengan tagline All You Can Get Vaccine Everywhere yang bertujuan menyediakan berbagai jenis vaksin untuk semua umur dan jenis kelamin dengan syarat yang berlaku. Pelaksanaan aplikasi Vaksuna dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan masing-masing daerah, rumah sakit selaku penyedia tenaga kerja, perusahaan farmasi selaku penyedia vaksin, dan Kementerian Kesehatan selaku pemegang regulasi dan pelaksana kebijakan BPJS untuk masyarakat Indonesia. Fitur dalam aplikasi Vaksuna meliputi konsultasi berupa chatting, voice call ataupun video call dengan ahli kesehatan, opsi pemilihan jenis vaksin, daftar harga vaksin, pilihan wilayah dan rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan aplikasi Vaksuna. Pembayaran vaksin dalam aplikasi Vaksuna dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai kebutuhan masyarakat. Potongan harga pun dapat berlaku jika masyarakat menggunakan BPJS. Aplikasi Vaksuna bertujuan untuk mempermudah semua kalangan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan berupa vaksin. Ditinjau dari aspek ekonomis, aplikasi Vaksuna memiliki manfaat pada masa sekarang, yakni aplikasi Vaksuna mampu menghemat biaya transportasi, karena pasien tidak perlu bolak-balik untuk mendapatkan vaksin. Selain itu, aplikasi Vaksuna mampu menghemat biaya untuk konsultasi, karena konsultasi dapat dilakukan via online. Sedangkan, manfaat dari aplikasi Vaksuna di masa depan ditinjau dari aspek ekonomis, yakni aplikasi Vaksuna mampu menyediakan lapangan kerja di masa depan sehingga tingkat perekonomian akan meningkat. Selain itu juga aplikasi Vaksuna dapat meningkatkan pendapatan negara. Kemudian, jika ditinjau dari aspek ekologis, aplikasi Vaksuna memiliki manfaat di masa sekarang, yakni dapat mengurangi resiko terpapar penyakit menular karena pasien diberi vaksin di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, aplikasi Vaksuna juga mampu mengurangi penggunaan sampah plastik dan kertas karena proses konsultasi dilakukan secara online. Aplikasi Vaksuna juga mampu menjadi solusi penyediaan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Sedangkan, untuk manfaat aplikasi Vaksuna di masa depan ditinjau dari aspek ekologis, aplikasi Vaksuna mampu mengurangi jumlah sampah plastik dan kertas, mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh plastik, mengurangi jumlah penebangan pohon, mengurangi dampak pemanasan global, serta menjadi pencegah jika terjadi pandemi serupa yang membutuhkan vaksin di masa depan. Yang terakhir, ditinjau dari aspek sosial, aplikasi Vaksuna memiliki manfaat di masa sekarang, yakni lebih menjaring penduduk dalam mendapatkan jatah vaksin yang mudah diakses kapanpun cukup dengan layanan internet dan gawai. Aplikasi Vaksuna juga dilengkapi berbagai fitur yang dapat memudahkan pasien dalam berkonsultasi terkait kebutuhan vaksinnya. Aplikasi Vaksuna juga dapat memantau layanan kesehatan yang diterima masyarakat dan menyumbangkan data kepada BPS, menyediakan lapangan kerja sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan aplikasi Vaksuna juga mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksin. Sedangkan, manfaat aplikasi Vaksuna di masa depan jika ditinjau dari aspek sosial, aplikasi Vaksuna mampu memudahkan semua masyarakat untuk mendapatkan vaksin kapanpun dan dimanapun, memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin yang dibutuhkan, menyediakan vaksin dengan harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Mulai dari korban jiwa, kerusakan pada perumahan dan infrastruktur, kerusakan dan kerugian pada sektor sosial,
seperti pendidikan, kesehatan, budaya, agama, dan lembaga sosial, serta kerugian di sektor produktif dan lintas sektor. Dampak kerusakan bencana alam memberikan trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat, tak terkecuali anak-anak. Keadaan pasca bencana menjadi kondisi yang menakutkan dan sulit bagi mereka untuk mencari keluarga ataupun pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Kami mencoba memberikan solusi kepada anak-anak tersebut dengan menghadirkan buku saku sigap bencana. Buku diperuntukkan untuk anak usia 5-13 tahun dengan harapan agar mereka dapat mempersiapkan dirinya dan mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Halo, aku Bukuna, buku saku sigap bencana. Aku didesain sederhana, penuh warna, dan dilengkapi tali lanyard agar aku tidak mudah hilang. Ukuranku yang kecil juga memudahkan aku untuk dibawa kemana-mana. Dalam diriku terdapat biodata diri anak seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dan kontak orang tua yang dapat dihubungi ketika bencana terjadi. Aku juga memiliki beberapa pengetahuan tentang bagaimana caranya menyelamatkan diri saat berbagai macam bencana terjadi loh. Selain itu, aku juga memiliki beberapa manfaat. Dari aspek ekonomis, aku hanya dijual seharga Rp80.000 dengan harga yang standar tersebut sesuai dengan kualitas produk dengan bahan baku premium yang ditawarkan. Dari aspek ekologis, aku menggunakan bahan baku kertas biodegradable dari daur ulang botol air mineral yang tahan air dan relatif tahan lama sehingga ramah lingkungan atau tidak mudah rusak, tidak menimbulkan banyak limbah karena tahan lama. Dari aspek sosial, aku memberikan edukasi kepada anak-anak terkait langkah mitigasi bencana sebagai pedoman dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam. Halo guys, hayo, di sini siapa yang suka makan steak? Steak menjadi makanan yang sudah tidak asing lagi bukan? Tapi kebanyakan steak berbahan dasar daging. Padahal daging tidak selalu baik loh. Daging bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Karena daging memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kolesterol dan menyumbat aliran darah. Ih, ngeri juga ya. Eits, tapi tenang aja guys. Karena kita punya solusinya. Yap, Tofutik Nusantara hadir untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Apalagi untuk kaum vegetarian nih, yang pengen banget makan steak, tapi nggak bisa karena bahan dasarnya daging. Sekarang tak perlu khawatir lagi ya, karena Tofutik Nusantara bahan bakunya berupa tahu putih yang diolah dan disajikan dengan cita rasa Nusantara. Enak pol. Dengan bahan dasar tahu, Tofutik Nusantara memiliki nilai ekonomi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dibandingkan dengan stik daging yang tentunya lebih mahal. Selain itu, Tofutik Nusantara dirancang secara ramah lingkungan. Dengan bungkus berupa kemasan food container yang dapat digunakan berulang kali loh. Wih, keren banget kan? So, tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Order offline? Bisa. Order online? Bisa. Tofutik Nusantara, stiknya orang Indonesia.
Beauty Hydrated and Acne Wash. Sabun kecantikan berbahan dasar lilin dari sarang lebah berkhasiat untuk melembabkan kulit dan mengandung zat antiinflamasi serta antibakteri yang mampu untuk meredakan peradangan dan pembengkakan pada jerawat. Lilin sarang lebah juga berkhasiat sebagai anti-aging dan pelindung kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Beauty juga mengandung minyak zaitun sebagai obat jerawat alami yang dapat mengecilkan pori-pori dan melindungi wajah dari kerusakan. Bagaimana cara pembuatannya? Tahap pertama tentunya kita harus menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah 7 sendok makan minyak zaitun, 4 sendok makan palet lilin lebah, 7 sendok makan shea butter, cetakan sabun, mangkok yang aman masuk microwave, dan kotak penyimpanan. Selanjutnya kita akan masuk tahap kedua, yaitu cara pembuatan. Pertama, campurkan 7 sendok makan minyak zaitun dan 4 sendok makan palet lilin lebah ke dalam mangkok. Kemudian, letakkan di microwave selama 30 detik hingga meleleh. Lalu, keluarkan dari microwave dan tambahkan 7 sendok makan shea butter dan aduk secara merata. Lalu, tuangkan adonan ke cetakan sabun dan diamkan semalaman hingga dingin dan mengeras. Setelah jadi, simpan di tempat yang kering dan dingin agar tidak meleleh. Sebelum mencoba ke kulit, tes dulu apakah ada reaksi alergi. Caranya, oleskan sabun di 1 titik di wajah dan lihat reaksinya setelah 2-4 hari. Cara pemakaian yang mudah, usapkan sabun pada kedua telapak tangan, lalu usapkan secara merata pada wajah dan pijat ringan selama 3 menit. Lalu bilas wajah dengan air bersih dan keringkan dengan handuk bersih. Beauty aman dipakai karena menggunakan bahan-bahan alami berkualitas dan packaging yang ramah lingkungan. Tentunya dengan harga yang tetap ekonomis. Dengan membeli produk Beauty, Anda telah berkontribusi dalam menyejahterakan petani lebah lokal. So, tunggu apa lagi? Go grab yours on e-commerce. Wow, keren-keren banget nih. Sesi 2 ternyata juga nggak kalah kerennya dari sesi 1 nih, guys. Ya nggak, teman-teman? Dan tadi aku kepikiran banget gitu loh, kok bisa ya? Terus kayak kalau kita pakai produk-produk yang ada di sesi 2 ini, kayaknya aku bakal bisa lebih kurus kayaknya, bisa jaga badan gitu kan. Makannya tofu tik, terus pakai Mahatwear buat tempat makannya. Iya nggak, guys? Kalau kamu yang mana nih, guys, yang menarik videonya? Aduh, sebenarnya semuanya menarik banget ya. Cuma tadi tuh yang paling aku highlight tuh yang tofu tik deh. Soalnya aku tuh kan orangnya jarang makan daging ya, karena yang pertama tuh daging tuh kolesterol ya kan. Terus yang kedua tuh harga daging tuh kan lumayan mahal gitu kan. Tapi pas lihat tofu tik tuh, aduh jadi ngiler banget. Soalnya tuh kayak bisa merasakan cita rasanya steak tapi dari tahu gitu. Nggak sabar sih pengen pesan, kalau bisa pesan mah ya. Iya, bener banget nih. Wow, pokoknya keren-keren banget ya. Tadi juga ada Vaksuna, tadi juga ada Bukuna gitu kan. Pokoknya ada beauty juga bikin kita glow up nih. Oke, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengerin dari komentar dosen-dosen kita nih. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan komentar dari Bapak Amiruddin. Kepada Bapak Amiruddin, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Jessica? Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat terlempar gitu ya, tapi secara prinsip saya melihat kreativitasnya sudah jalan gitu ya. Tadi awal saya lihat kelompoknya Helwa ya, yang memainkan inovasi tentang single parent, yang dimulai dengan saya melihatnya tadi dia melakukan disko. Nah, disko itu diskusi kelompok ya, nyawa daripada komunikasi kelompok. Kan ide kita adalah Anda harus bisa merancang suatu gagasan inovasi dan mempresentasikannya dalam aplikasi sharing hari ini, ya kan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan video YouTube ini, tapi tetap tidak meninggalkan keilmuan.
substantifnya dalam kita membangun apa yang anak-anak mahasiswa dapat dari pengalaman belajar 3. Pengalaman belajar 3 itu kan kita membangun nyawanya namanya diskusi kelompok ya. Bagaimana membangun komunikasi kelompok yang baik begitu. Dan tentu membangun aplikasi-aplikasi yang tadi saya tonton terakhir juga ya, bagaimana misalnya Tofu Tik Nusantara, Mahadware dan Bukuna. Nah, nyawa konten saya kira udah oke ya. Kreativitas penampilan juga oke. Kerja tim, tolong nanti bisa diulas juga gitu ya. Mudah-mudahan ini clearness kayak yang dimainkan oleh Helwa tadi. Dimulailah dengan aksi ini diskusi kelompok ini. Diskusi kelompok. Diskusi sebagai nyawa komunikasi kelompok begitu. Terus saya melihat misalnya, tadi dimulai dengan bagaimana membangun ya supaya ada dinamika. Nah, itu yang saya lihat kan unsur dinamika itu udah main tuh di 2, 3, 4 terakhir itu ya. Saya lihat juga yang pertama tadi. Saya juga menganalisis kepemimpinan yang bermain begitu ya. Terus ada nyawa-nyawa misalnya pengambilan keputusan kelompok walaupun tidak Anda jelaskan. Harusnya di skrip itu ada cerita gitu ya. Dasar kita membangun suatu aplikasi itu sebagai suatu hasil kita membuat video YouTube. Nah, disitulah Anda bermain konsep-konsep yang dimulai dari pengalaman belajar minggu ketiga sampai minggu ke-13, termasuk memanfaatkan IT, ya kan, teknologi informasi itu sendiri. Nah, sehingga nyambung nih bahwa Lokakarya hari ini adalah mengimplementasikan ilmu-ilmu kita di mata ajaran dinamika kelompok dan komunikasi kelompok dengan konten-konten kreatif yang Anda buat tadi. Nah, walaupun begitu saya kira kreatifnya sudah bagus. Tinggal saya belum melihat nyawa ini penekanannya pada apa. Tadi saya lihat salah satu memainkan konflik gitu ya. Nah, itu bagus juga. Memulai dengan konflik nih. Data gimana memecahkannya kan gitu ya. Nah, harusnya di skrip itu kita bisa baca. Kita bisa lihat gitu. Supaya betul-betul nyerap gitu ya substansi keilmuan yang diberikan di mata kuliah ini. Dan berikut yang terakhir adalah saya melihat kerjasama. Nah, kerjasama anggota ini harusnya role play di antara kebersamaan itu yang harus lebih solid ya, lebih validity. Nah, itu yang saya melihat masih ada beberapa yang belum pas gitu. Nanti boleh juga nanti kita diskusi lebih detail gitu ya. Karena kekompakan kelompok begitu ya yang harus kita bangun dalam soliditas itu menjadi clear. Nah, termasuk tadi mengelola konflik gitu ya, ada unsur mengelola konflik tidak? Saya lihat tadi dengan kondisi-kondisi misal gitu ya, Deifak Sunnah tadi gitu. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan itu ya supaya nuansa-nuansa membangun keputusan kan decision making kelompok ini ataupun dinamika kelompok kan ada 2 ya, mau membangun soluter atau mau membangun konsesi. Nah, itu kalau bisa diceritakan dengan bagus, saya kira clear lah itu apa yang Anda sajikan ini sendiri. Terakhir saya katakan good tampilan-tampilan kreativitas Anda, tinggal pembenahan substansi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Amir yang telah menyampaikan komentarnya. Nah, JJ, selanjutnya bakal ada apa nih, J? Nah, selanjutnya kita akan ada dokumentasi nih, berhubung acara kita sudah pada penghujung, tapi sebelum dokumentasi kita akan mengisi presensi terlebih dahulu. Jadi teman-teman langsung saja klik link yang sudah ada di chat maupun boleh scan barcode-nya nih yang ada di layar yang telah tertera. Iya, benar banget. Jadi teman-teman jangan lupa buat isi presensinya, waktunya sampai sebelum Lokakarya ini selesai ya teman-teman. Yuk teman-teman yuk, kita on cam dulu karena akan ada sesi dokumentasi. Jangan sampai wajahnya teman-teman nggak masuk ke dokumentasi ya. Benar banget. Baik, langsung saja kepada panitia, dipersilakan untuk memandu jalannya dokumentasi. Recording in progress. Ya, teman-teman semua boleh on cam dulu ya.
Untuk yang lainnya ada Salsabila, Bubun, Fania, Silsarina, Tariza, Sabrina, Hanifah, sama Dita. Boleh on cam dulu. Oke, dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memandu kita pada sesi dokumentasi. Ya, sayang banget ya, kita harus berakhir sampai di sini, guys. Sedih. Iya J, bener ya J, sedih banget. Karena J, lokakarya ini tuh sekaligus menutup sesi perkuliahan mata kuliah dinamika dan komunikasi kelompok pada semester ini J. Sedih banget ya J, kita harus berakhir dan berpisah di sini. Benar banget, guys. Tapi sebelum itu, sebelum kita benar-benar berpisah di semester ini, kita akan mendengarkan pengumuman video tugas akhir terbaik dan juga closing statement dari perwakilan dosen pengajar mata kuliah dinamika dan komunikasi kelompok. Baik, langsung saja kepada Bapak, maaf, kepada Ibu Titania, kami persilahkan. Mungkin sebelumnya saya minta untuk para asisten praktikum untuk memberikan pesan-pesannya terhadap praktikum dari sesi pertama sampai terakhir, terutama juga yang membahas tentang pembuatan video dari mulai praktikum ke-8 dan sampai dengan praktikum ke-14. Silakan untuk masing-masing asisten kelas praktikum. Apakah ada Mbak Yara? Bang Syukur. Bang Syukur deh yang sempat menggantikan kelas, mungkin silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Tita kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Selama terlibat di kelas praktikum mata kuliah dasar-dasar komunikasi, cukup menyenangkan, apalagi teman-temannya atau mahasiswanya cukup antusias dan juga kooperatif dalam praktikum. Terus karya-karyanya juga luar biasa, keren-keren, inovatif, terus kreatif-kreatif, dan semoga itu bisa dilanjutkan ya. Misalkan bisa diikutsertakan dalam PKM atau kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang lain. Yang jelas output video itu kan bukan suatu hal yang kita nilai. Maksudnya jauh daripada itu, kita menilai dari dinamika dan juga komunikasi kelompok dimulai dari rangkaian tugas akhir ini berjalan. Jadi output video itu cuma salah satu rangkaian yang kita nilai gitu. Sisanya kita menilai dari proses pembuatan output itu. Tetap semangat. Terima kasih Bu Tita dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Yara atau Mbak Nisa, silakan. Ya, baik, Mbak Tita, mohon maaf karena saya lagi di luar. Sebelumnya, terima kasih kesan-pesan saya ada sebagai asisten di kelas P1
dan juga bersama Kanisa sangat antusias mahasiswanya walaupun mungkin banyak tugas lain selain tugas DKK, tapi mereka sangat semangat dan aktif dalam bertanya maupun juga inisiatif untuk menanggapi setiap tugas praktikum gitu, dan harapannya dari tugas akhir ini semoga kelompok ini kalian bisa melanjutkan mungkin ke PKM ataupun kegiatan lainnya seperti itu. Terima kasih Mbak Tita. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Yara atas kesan dan pesannya. Baik, untuk ini sesi penutup bukan ya, MC? Mas Bagas dan Mbak JJ. Betul, Ibu. Ya, betul, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Asri Sulistiawati selaku Koordinator Mata Kuliah Dinamika dan Komunikasi Kelompok. Lalu ada Bapak Dr. Amiruddin Saleh selaku pengampu mata kuliah di di Dinamika dan Komunikasi Kelompok, serta teman-teman ada yang selaku panitianya maupun teman-teman yang tetap mensupport panitianya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan ini lokakarya Dinamika dan Komunikasi Kelompok yang sangat baik sekali. Dan ini juga dilakukan dengan online, dengan berbagai macam cerita dalam video tersebut. Terima kasih banyak atas kerja keras yang telah teman-teman lakukan, beserta dengan para asisten yang juga tidak luput support untuk hasil karya yang terbaik dari teman-teman. Dan sekali lagi, ini bukan akhir dari perjalanan teman-teman, karena masih ada jenjang selanjutnya untuk bisa jadi hasil dari karya ini yang teman-teman sudah buat video, bisa jadi yang tadi sudah sebutkan PKM, ataupun teman-teman bisa membuat bisnis sendiri terkait dengan tadi ada yang membuat aplikasi, atau ada yang membuat tadi semacam tofu atau beauty kayak gitu. Itu bisa jadi suatu bagian dari bisnis kecil-kecilan, tapi itu nantinya bisa teraplikasikan dengan baik seperti itu. Jadi kami harapkan ini tidak hanya sekedar tugas, benar-benar tugas, tapi bisa diaplikasikan dalam bentuk lainnya. Dari saya itu saja penutupnya, dan terima kasih banyak atas lagi-lagi kerja keras teman-teman seperti itu, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan bosan dengan kalau misalnya bertemu dengan kami kembali di semester berikutnya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam Ibu. Ibu, namun boleh Ibu kami juga minta tolong untuk mengumumkan video terbaik tugas akhir Ibu. Boleh Ibu bisa? Baik, terima kasih. Tadinya saya biar MC-nya aja, biar lebih surprise kayak gitu. Ini saya aja nih yang jadinya. Iya Bu, biar kita makin penasaran Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kelas P1, kira-kira mana nih kelas P1 yang video terbaik, yang benar-benar sebenarnya terbaik ini bukan berarti teman-teman tidak terbaik, tapi semua itu baik, hanya saja kita butuh yang terbaik. Untuk P1 itu siapakah dia? Sebentar. Coba kolom chat dipenuhin ini chat-chatnya. Oke, pemenangnya untuk video terbaik adalah dari Ibobo. Selamat untuk Ibobo, dan jangan lupa nanti mohon menghubungi asisten kelasnya untuk mendapatkan reward dari departemen. Karena kami tidak akan memberikan reward, pastinya dari departemen ya. Lalu selanjutnya dari P2. P2 ini yang terbaik adalah, coba P2 mana P2? Kolom chat, ini masih memberikan selamat. Dari P2 adalah selamat untuk Pak Suna. Dan jangan lupa nanti untuk menghubungi saya untuk mendapatkan reward dari lagi-lagi dari departemen, karena saya juga tidak akan memberikan reward ataupun dari Bu Asri maupun Pak Amir ya. Jadi nanti silakan hubungi saya untuk
kelompok dari Faksuna. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak JJ dan Mas Bagas. Saya kembalikan kepada MC kembali. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Tita yang tadi telah menyampaikan pesan-pesan dan juga mengumumkan nih kelompok terbaik lokakarya ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Yara dan Bang Syukur yang telah menyampaikan kesan-pesannya selama menjadi asisten praktikum selama 1 semester ini. Terima kasih Kak Yara dan Bang Syukur. Serta selamat untuk kelompok Ibobo dari P1 dan juga kelompok Faksuna dari P2. Selamat guys. Baik, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami dalam mempelajari mata kuliah DKK pada semester ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara Lokakarya ini dengan antusias, dengan juga kerja kerasnya gitu ya, udah sampai selesai di tahap video tugas akhir. Pokoknya kalian semua keren, kalian semua adalah yang terbaik di hati aku, Bagas, dan juga semuanya. Yeay, boleh dong dikasih reaction-nya. Baik teman-teman, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Akhirnya saya Bagas Alfi Maulana bersama rekan MC saya Jessica Merisa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih JJ, Bagas, terima kasih semua. Good luck ya ke depannya. Ibu, Bapak Amir. Terima kasih Bu Aci, Bu Tita.